semua masih diberikan kesempatan untuk ada sebagaimanapun kita ada. Apapun keadaannya, apapun kondisi kita hari ini, kita mau tetap mengucap syukur. Kita mau belajar seperti Ayub yang walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan tidak enak, tapi Ayub tetap mau mengandalkan Tuhan. Demikian pula kita di tengah hari-hari yang sulit seperti ini, kita tidak mau hanya terima yang baik saja dari Tuhan, tapi kita juga mau terima berkat yang sedemikian rupa yang Tuhan juga berikan kepada kita. Mari saat pagi hari ini kita mau bersama-sama persiapkan hati kita. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan kalau kami ada semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Kami rindu dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan dan
Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan untuk mengurapi setiap kami umat-Mu. Kami yang ada di gereja ini Tuhan, maupun kami yang ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada satupun dari kami yang Kau lewatkan. Berkat-Mu tercurah, berkat-Mu mengalir, berkat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk setiap umat-umat-Mu. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap mereka. Mereka yang dalam beban berat, mereka yang dalam sakitan Tuhan, mereka yang dalam Tuhan, oh beban yang begitu berat yang tidak bisa diselesaikan menurut manusia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau yang menyelesaikannya, Engkau yang menyembuhkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau lepaskan setiap beban kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas. Sekalipun secara manusia kami terbatas Tuhan, tapi kami yakin kuasa-Mu ada dan kuasa-Mu nyata atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Kamu bebaskan roh kami untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami perlu Engkau hadir, melawat setiap kami umat-Mu, melawat setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk meninggikan dan mempermuliakan Allah kami yang hidup, satu-satunya Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi kita percaya kuasa Tuhan, sukacita Tuhan tetap nyata dan tercurah di setiap kita. Haleluya. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian bersama. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dia
firman Tuhan. Setiap janji-janji Tuhan yang ajaib selalu kita nantikan dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kita percaya di dalam kekuatan namanya ada kuasa yang luar biasa. Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap ajaib dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini buat semua kami. Segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu yang akan mencuri kebenaran-Mu, bersehati kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berbicara Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir pemberitaan firman, kami serahkan dalam tangan. Bapak Ibu Saudara semuanya mampu menyampaikan apa yang percaya kita semuanya dengan bahasa yang sederhana yang bisa hanya dari Tuhan. Karena saya yakin di dalam dengan hari ini Tuhan tetap menjaga kita, menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Kesempatan yang indah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dia adalah seorang rasul juga. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua pagi hari ini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang murid Yesus yang kita sudah baca kisahnya, yaitu Rasul Thomas, ya. Saya memberi judul renungan pagi hari ini adalah "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Kenapa saya mengambil ayat-ayat ini? Ini merupakan sebuah perenungan saya secara pribadi beberapa minggu ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali muncul dalam hati sebuah pertanyaan, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan semuanya itu terjadi?" Bahkan ketika saya mendengar banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga terkena imbas daripada wabah COVID-19 di negara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada juga di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya, "Tuhan, mengapa?" Bahkan ketika saya juga membaca komentar-komentar dari beberapa orang, hati saya terasa pedih Bapak Ibu Saudara. Saya juga merasakan, Tuhan, jangan sampai orang-orang itu menjadi ragu akan Engkau. Jangan sampai umat-umat-Mu itu menjadi ragu juga akan kuasa-Mu. Dan Tuhan mengingatkan sebuah cerita yang kita sudah baca pagi hari ini tentang pengalaman dari Thomas. Nah, siapa Thomas, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, nama Thomas itu berasal dari diturunkan dari bahasa Aram, ya, dengan kata Toma yang artinya itu juga adalah kembar. Kemudian juga di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi diperbandingkan atau setara dengan kata Didimus, ya. Didimus artinya juga kembar, walaupun kita tidak tahu kembarannya Thomas itu siapa, karena di Alkitab tidak dijelaskan siapa kembarannya Thomas ini. Dan dia ini lahir kira-kira abad pertama Masehi di wilayah Galilea, dan diperkirakan meninggal pada tanggal 21 Desember 72, ya, di Milapur, India. Dan menurut sejarah dia ini tewasnya ditusuk dengan lembing. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sepintas saja perjalanan hidup dari Rasul Thomas ini. Nanti Bapak Ibu Saudara berharap bisa melihat dari layar ini, dan saya juga akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dilahirkan di Galilea dari keluarga sederhana. Dia adalah seorang Yahudi. Kepribadiannya lebih jelas dibandingkan beberapa dari 12 murid lainnya. Nama Thomas berasal dari bahasa Yunani koine, diturunkan dari bahasa Aram atau bahasa Suryani klasik, yaitu Toma, dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom, yang artinya kembar, atau dalam bahasa Inggris twin. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes, adalah Didimus. Namun, setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Yohanes 21 ayat 1-3. Mungkin hal ini mengidentifikasikan bahwa Thomas sebelumnya juga bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam 3 peristiwa lain di dalam Injil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Yudea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana sebab masyarakat setempat benci kepadanya. Lalu Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi, tatkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapaknya. Yohanes 14 ayat 5.
Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Yohanes 20 ayat 24. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Yang ketiga, Thomas sering dikutuk karena diasumsikan sebagai murid yang kurang kepercayaannya karena meragukan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Inilah bagian yang fenomenal dari hidup Thomas. Tetapi, sadarkah kita bahwa Thomas juga adalah seorang murid yang berani? Ia rela mendukung Yesus di masa-masa berbahaya. Hal itu dicatat jelas dalam kitab Yohanes 11 ayat 16. Dia juga tanpa henti mencari kebenaran. Seperti anak yang ingin tahu, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 5. Thomas juga tercatat sebagai salah satu murid yang lantang mengakui ketuhanan Yesus. Perkataannya berbunyi, Tuhanku dan Allahku adalah pernyataan paling jelas tentang keilahian Yesus dalam kitab suci. Yohanes 20 ayat 28. Seminggu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas, dan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, "Ya Tuhan dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Menurut catatan bapak-bapak gereja, Thomas yang merupakan salah satu dari 12 rasul Tuhan melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India, di luar perbatasan Kekaisaran Romawi. Pada tanggal 27 September 2006, Paus Benedikt XVI mengatakan bahwa tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia menurut Eusebius dari Caesarea Ecclesiastical History 3. Kemudian meneruskan ke India Barat menurut Act of Thomas 1-2. Dari sana pula ia akhirnya mencapai India Selatan. Eusebius dari Caesarea mengutip Origen menyatakan bahwa Thomas adalah rasul bagi orang Partia, tetapi Thomas lebih dikenal sebagai misionaris ke India berdasarkan tadi sekilas tentang kisah hidupnya Thomas. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat tadi beberapa menurut tradisi, Saint Thomas mati dengan cara dipanah dan ditombak, lalu dimakamkan di Saint Thomas Mount begitu disoroti ketika peristiwa di Yohanes 20 ini. Ketika para murid bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas meragukan apa yang dikatakan oleh para murid. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bahwa ternyata orang itu dibedakan menjadi 3 tipe, ya. Ini berdasarkan sesuatu yang pernah saya dengar, saya terima. Orang berdasarkan cara dia mempercayai sesuatu itu ada 3. Yang pertama, tipe orang yang hanya mendengar, dia langsung bisa percaya. Ya, jadi ada orang yang dia diceritain aja tuh bisa percaya gitu ya. Makanya nggak heran kalau yang namanya berita itu entah itu hoax, entah itu beneran, biasanya orang itu mudah banget untuk menerima, mudah banget untuk mendengar. Nah, ada tipe-tipe orang tertentu yang begitu mendengar sesuatu, dia nggak cross check, dia nggak perlu melihat, dia nggak perlu ada di TKP langsung, tapi dia bisa langsung percaya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada orang yang cuma dengar, dia bisa langsung percaya. Tipe yang kedua itu adalah orang yang dia itu harus lihat dulu. Misalkan ada orang cerita sesuatu, nah dia tidak akan mudah percaya pada apa yang diceritakan orang itu sebelum dia melihat langsung apa yang diceritakan orang itu. Nah, itu tipe orang yang kedua. Nah, tipe orang yang ketiga adalah tipe orang yang harus melihat dulu, harus merasakan dulu, harus ngalami dulu, baru dia bisa percaya. Nah, Thomas ini adalah termasuk orang golongan yang ketiga, tipe yang ketiga. Kenapa? Karena diceritakan di dalam kisah tadi, Yohanes 20 adalah Thomas ini begitu dia dengar cerita dari para murid, dia tidak bisa langsung percaya. Tetapi dia berkata, aku akan percaya kalau aku lihat bekas pakunya itu. Kemudian tidak cuma aku lihat, tapi aku akan mencucukkan tanganku di bekas paku itu dan di lambungnya. Karena dia tahu ada luka di lambung Tuhan Yesus, ada bekas paku di tangan dan kaki Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, Thomas ini dia merupakan orang dengan tipe yang ketiga, yaitu dia harus lihat, dia harus ngalami, baru bisa percaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara ini tipe yang mana? Jadi kalau kita tahu tipe kita seperti apa, kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Begitu
begitu juga ketika kita melihat, oh ternyata Thomas ini bukan tipe orang yang nggak mudah percayaan, atau mungkin orang yang nggak percaya sama Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa memang tipenya Thomas itu adalah tipe orang yang harus lihat dulu, harus merasakan dulu, ngalami dulu, baru bisa percaya. Nah, kalau saya secara pribadi, saya tipe orang yang mudah percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengar aja itu sudah ya percaya gitu ya. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang modalnya nggak begitu. Kalau diceritain kok, ndak yo bener, ndak yo tenan. Mungkin akan seperti itu. Atau mungkin juga di antara kita ada yang seperti Thomas, harus lihat dulu, ngalami dulu, baru bisa percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas ini adalah tipe orang yang seperti saya katakan tadi, melihat dulu baru dia bisa percaya. Nah, dalam kisah di dalam Yohanes 20 tadi dikatakan bahwa Thomas ini dia terkesan di situ meragukan. Jadi apa yang diceritakan para murid kepada Thomas, Thomas ini berkata, aku nggak percaya. Kalau aku nggak lihat, aku nggak mencucukkan jariku ke bekas paku dan ke lambungnya, aku belum percaya. Nah, Thomas ini adalah orang yang dia memang ragu-ragu, tetapi ada satu titik di mana aku bisa percaya kalau aku lihat, aku ngalami, aku mencucukkan jariku. Berbeda halnya kisahnya ya Bapak Ibu Saudara dengan para ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang ada di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 41 sampai 42. Ini kisah yang ditulis ketika Tuhan Yesus itu ada di atas kayu salib. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di atas kayu salib, mereka itu semuanya ngomong gitu ya dengan nada yang mengejek. Mereka berkata, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi para ahli Taurat, para tua-tua ketika Tuhan Yesus disalib, mereka pun juga berkata-kata yang hampir sama dengan apa yang dikatakan dengan Thomas. Tetapi ada perbedaan di sana. Perbedaannya adalah Thomas ini memang ragu apakah benar Tuhan bangkit. Tetapi apa yang dia ungkapkan itu ada sebuah keyakinan pasti. Kalau dia ngalami, kalau dia lihat, dia akan percaya. Akan tetapi para ahli Taurat dan tua-tua, dia berkata, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Itu tidak lahir dari hati yang benar-benar pengen percaya. Ketika Tuhan Yesus benar-benar turun dari salib, mereka pun juga belum tentu percaya. Bahkan di sana ada seperti apa ya, semacam kata-kata ejekan seperti itu. Bahkan penyamut yang ada di sampingnya Tuhan Yesus pun salah satunya juga begitu. Kalau engkau anak Allah, kenapa engkau nggak selamatkan dirimu dan selamatkan kami? Penyamut pun juga berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasihi Tuhan, perbedaan ini jelas. Thomas memang ragu-ragu, tetapi dasar ketika dia bertanya itu bukan karena dia tidak percaya, tetapi dia ingin benar-benar membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh para murid itu benar-benar nyata dan terjadi. Hal ini terbukti, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat karena ketika Thomas ini berkata kepada para murid, kalau Tuhan belum menampakkan diri, aku belum percaya. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, benar-benar menampakkan diri, kita melihat di sana bahwa ternyata Tuhan Yesus itu tidak memarahi Thomas ya. Karena Tuhan Yesus itu mengenal Thomas. Hatinya Thomas itu seperti apa Tuhan Yesus tahu. Tadi di awal dalam video tadi juga dikatakan bahwa Thomas ini adalah orang yang realistis. Dia itu orangnya realistis, orangnya kritis juga. Jadi dari pertanyaan-pertanyaannya dia itu dalam, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi keingintahuannya itu membuat dia bertanya sesuatu yang pada akhirnya jawaban dari Tuhan itu pun memberkati kita sampai dengan zaman ini. Salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi, gitu ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan akan pergi, dia akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Dan Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana engkau pergi? Gitu ya. Sampai pada akhirnya muncul sebuah pernyataan Tuhan Yesus yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan.
Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita semua sampai dengan saat ini diberkati oleh perkataan Tuhan ini. Ini menjadikan sebuah jaminan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui pribadi Tuhan Yesus. Ini diawali dari pertanyaannya Thomas. Dia orang yang realistis, Bapak Ibu. Bahkan dia adalah orang yang berani mati. Ketika kisahnya Lazarus, ya, Lazarus ini sudah meninggal. Tuhan Yesus memang sengaja menunda beberapa hari untuk mengunjungi Lazarus karena Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan, ya. Dan Thomas ini berkata kepada yang lain, yuk kita ikut pergi dengan dia dan mati dengan dia, dan mati bareng-bareng gitu ya intinya ya. Jadi Thomas ini orang yang berani, dia realistis, dan dia ini benar-benar yang kritis begitu ya. Seorang pribadi yang luar biasa. Bahkan ketika dia sudah ketemu sama Tuhan Yesus, dia bisa mencucukkan tangannya di bekas paku itu, dia mencucukkan tangannya juga di lambungnya Tuhan Yesus. Sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupannya Thomas. Ketika Thomas ngalami, ketika Thomas melihat, dia mengalami, maka itu membuat hidupnya berubah. Dia tidak lagi ragu akan kebangkitan Tuhan, tapi dia percaya dan semakin diteguhkan bahwa Tuhannya benar-benar hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Thomas, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan tadi juga di dalam video, setelah Thomas ini mengalami Tuhan, setelah Thomas ketemu dengan Tuhan, dia benar-benar mencucukkan jarinya, dia real melihat Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya diubah Tuhan. Dari orang yang ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan menjadi orang yang berani mati buat Tuhan. Bahkan sejarah mencatat bahwa dia berkhotbah di Babilonia kuno dekat sungai Efrat, Tigris, ya, yang sekarang Irak. Dia juga melakukan perjalanan ke Persia yang saat ini menjadi Iran, dan terus memenangkan para murid dalam iman Kristen. Dia tidak berhenti untuk menceritakan kebangkitan Tuhannya. Dia diubah luar biasa. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran apakah Tuhan itu bangkit atau tidak. Tapi sebuah keyakinan yang pasti membuat Thomas ini berbicara tentang iman Kristen kepada siapapun. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tahun 52 dia berlayar ke selatan menuju Malabar, pantai barat India. Dia mengajar, mendirikan gereja-gereja, memenangkan jiwa-jiwa dari kasta utama, Brahmana dan kasta lain bagi Kristus. Dan sampai yang terakhir, Thomas ini mati untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang dengan kuat menyatakan ketidakpercayaannya, dia bisa berubah menjadi orang yang berani mati untuk menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Thomas ini? Secara pribadi Bapak Ibu Saudara, saya diberkati bahwa orang yang mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, Tuhan, kok Engkau izinkan ya kondisi ini seperti ini? Kok Engkau izinkan ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan berita kemarin kita bisa lihat di Trans 7, di TV-TV, bagaimana rekan-rekan kita di seminari juga mengalami hal yang serupa. Mungkin di antara kita juga bertanya, Tuhan, di mana perlindungan Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan tidak meluputkan? Kenapa Tuhan tidak melalukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pertanyaan itu timbul dari hati kita sebagai sebuah pertanyaan yang sebenarnya kita punya satu pengharapan besar bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap umat-umat Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan mengampuni kehidupan kita. Sama seperti Thomas, ketika dia berkata, sebelum aku lihat, sebelum aku ngalami, sebelum aku mencucukkan jariku, aku nggak percaya. Tapi ketika Tuhan bertemu dengan Thomas, dia dengan kasih, Thomas, cucukkan tangan.
lihat tanda paku ini, cucukkan tanganmu di lambungku. Dan dia memberi kekuatan luar biasa kepada Thomas. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, saya mau katakan, berhenti untuk bertanya-tanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dan saya berdoa bahwa Tuhan akan menyatakan pribadinya buat setiap kita, bahwa dia benar-benar berkuasa, dia benar-benar mampu melakukan segala perkara di hidup kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di bangsa kita, apapun yang dialami oleh rekan-rekan kita, percayalah, tidak ada satupun yang pernah luput dari pandangan mata Tuhan. Mari menjadi seperti Thomas, yang berani mati buat Tuhan. Ketika dia sudah ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia diubah Tuhan dari orang yang penuh keraguan-raguan menjadi orang yang penuh dengan keberanian memberitakan Injil Kristus. Bahkan sampai dia mati martir demi Injilnya Tuhan. Sebuah guyonan kemarin ketika saya dan suami saya, ya, kami bercerita sampai di titik dimana ketika nanti dunia ini akan dibawa ke satu sistem ekonomi, disatukan. Kemudian kita tahu bersama ya, firman Tuhan sudah menyatakan bahwa nanti akan ada pemasangan chip kepada semua orang, yaitu kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi Alkitab sudah mencatatnya. Orang-orang yang tidak pakai tanda itu nggak bisa belanja, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau sekarang kita ya bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, kita masih bisa makan, masih bisa belanja. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, kalau suatu saat nanti kita tidak bisa belanja kalau kita nggak pakai tanda, apa yang akan kita lakukan? Dan ketika saya ngobrol dengan suami saya cuma berkata begini, nggak apa-apa, kita nggak usah belanja, kita mati pun nggak apa-apa, karena kita sudah tahu Alkitab sudah mencatatnya. Kemudian kami berdua sepakat, ya, anak-anak pun juga harus diberi pengertian. Anak-anak kami juga berikan pengertian. Mungkin akan datang saatnya nanti semua orang harus pakai tanda 666, harus dipasangi alat untuk bisa belanja, untuk bisa bertransaksi. Bagaimana anak-anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita tidak perlu lagi bertanya, kemana Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Di mana perlindungan Tuhan? Kita tidak perlu bertanya itu Bapak Ibu, karena Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Dan kita percaya sehelai rambut kita pun tidak akan dibiarkan gugur tanpa seizin dari Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita ataupun di negara kita, di seluruh dunia ini, percayalah bahwa tidak ada satupun yang lepas dari pemandangan mata Tuhan. Tuhan izinkan semua itu terjadi, karena memang harus seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah bangun iman kita, terus dekatkan diri kita kepada Tuhan, banyak baca firman, perkatakan firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan ekstra dalam hidup kita. Alami Tuhan dalam hidup kita. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak bisa seperti Thomas mengalami Tuhan dengan lihat langsung, mencucukkan tangan langsung di bekas pakunya Tuhan Yesus. Tapi kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai detik hari ini saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu real, Tuhan Yesus itu nyata. Walaupun mungkin sampai hari ini saya secara pribadi belum pernah lihat wajahnya, belum pernah melihat bekas lukanya, tapi saya percaya dia ada, dia real, dia nyata. Dalam setiap perjalanan hidup kita, kita bisa mengalami Tuhan dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Banyak hal yang
bisa terjadi dari perjalanan hidup kita. Ketika kita sendiri, kita bisa merasakan Tuhan itu hadir. Beberapa kali saya harus mengalami ini, berbagi cerita Bapak Ibu. Saya harus di meja operasi, di mana saya paling takut sebenarnya dengan jarum suntik, apalagi di operasi. Wah, itu ketakutannya sudah luar biasa ya. Saya harus pernah mengalami di kiret, saya pernah mengalami 2 kali operasi. Ketakutan yang luar biasa. Tetapi saya bisa mengalami Tuhan justru di saat-saat seperti itu. Ketika saya pertama kali menghadapi kiret, waktu itu dibawa ke ruang operasi juga ya, dibius total, saya merasakan bahwa di dalam roh saya bisa merasakan di kiri dan kanan saya itu ada malaikat-malaikat Tuhan, dan Tuhan itu ada di samping saya. Makanya tidak heran begitu kakak saya menunggui saya setelah saya ini sadar, yang terucap dari mulut saya adalah saya memanggil nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika saya di dalam pengaruh obat bius itu ya, sedang dibius, saya dikiret, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar menemani saya. Dan ketika selesai semua, saya memanggil nama Tuhan Yesus karena saya tahu ketika saya tidak sadar tadi ada Tuhan yang begitu nyata menemani saya, sehingga tidak ada satupun ketakutan dan kekhawatiran yang saya alami pada waktu itu. Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang memedihkan dalam hidup saya, karena perjalanan hidup saya yakin kita semua pernah mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan. Kita semua pernah mengalami titik-titik terendah di hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami apa yang pernah saya alami. Ketika saya tanpa pengharapan, ketika beban yang begitu berat, saya lari kepada Tuhan, saya bersujud kepada Tuhan, dan saya mengalami Tuhan secara luar biasa. Kehadirannya itu menguatkan. Bahkan dia memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dia menaruh kekuatan dalam roh kita. Itu pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang di luar akal sehat manusia yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Bukankah itu bukti nyata bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dan dia benar-benar ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini, kalau kita pernah mengalami keraguan-raguan seperti Thomas, mari bangkit dari keraguan-raguan itu. Seperti Thomas ketika dia mengalami Tuhan, hidupnya berubah. Dari orang yang penuh dengan keraguan-raguan, diubah Tuhan menjadi orang yang penuh keberanian. Bahkan sampai akhir hidupnya dia memberitakan betapa hebatnya Tuhan. Dia memberitakan Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita akan baca kembali bersama-sama di ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, tadi kita mengenal 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang cuma mendengar dia bisa percaya. Yang kedua, dia harus lihat dulu baru percaya. Yang ketiga, dia harus lihat, mengalami baru bisa percaya. Dan kita lihat ternyata Thomas adalah tipe yang ketiga. Tetapi di atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat ketika Tuhan Yesus bangkit pada zaman itu. Kita tidak bisa melihat langsung bekas lukanya Tuhan, tidak bisa mencucukkan jari kita langsung ke bekas lukanya Tuhan. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita semua pagi hari ini, berbahagia kita yang tidak melihat tetapi percaya.
itu Bapak Ibu Saudara, tegakkan kepala kita. Mari kita dengan berani menyongsong kehidupan ini. Walaupun kita tidak ngerti apa yang terjadi, walaupun kita tidak ngerti apa yang nanti akan kita alami, apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi satu hal kita percaya, dan kalau kita percaya, kita tahu kita orang-orang yang berbahagia kata Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman kita. Kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Biarlah ini juga menjadi perkataan kita semua hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ketika Thomas ragu-ragu, dia ingin lihat secara real kebangkitan Tuhan dan dia bisa. Tapi untuk hari ini kita nggak bisa. Mungkin bisa. Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Ketika kita berdoa pengen lihat Tuhan, mau ketemu Tuhan pun, kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan, itu akan terjadi. Tetapi yang luar biasa adalah sama seperti di kitab 2 Korintus 5 ayat 7 tadi dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan di bagian Alkitab yang lain dikatakan juga bahwa berbahagialah orang-orang yang sekalipun tidak melihat, tetapi dia percaya. Patung yang sangat tinggi, ya, kemudian bunyi-bunyian dibunyikan, dan semua orang yang mendengar itu semuanya harus menyembah. Akan tetapi kedapatanlah mereka ini tidak mau menyembah, ya, dan akhirnya mereka ini terancam untuk dimasukkan dalam perapian yang bernyala-nyala. Dilihat banyak orang. Tetapi Alkitab mencatat satu perkataan luar biasa tadi, seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka berkata, dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berkata, kalau Tuhan sanggup menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak menolong sekalipun, kami gak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini sebuah perkataan yang luar biasa. Ini sama halnya ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di hidup kita. Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat iman kita ini teruji. Biarlah perkataan ini juga terjadi, kita ucapkan dalam hidup kita. Kita pun juga akan berkata, kalau seandainya Tuhan tidak menolong pun, aku akan tetap percaya. Kalau Tuhan tidak mengadakan mujizat pun, aku akan tetap percaya. Kisah ini Bapak Ibu Saudara biar menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan buat setiap kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apapun yang terjadi di hidup kita, kita mau berkata Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang kita alami, kita akan tetap percaya bahwa Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu sudah indikasi Tuhan. Ketika Sadrak, Mesah, Abednego itu bertanya, tetapi seandainya tidak, ya dalam perkataannya tadi, tetapi seandainya tidak menolong pun, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Perkataan mereka itu bukan karena mereka kurang beriman, tapi justru itu karena mereka beriman, karena mereka begitu percaya. Dan ini iman yang sebenarnya, ini iman kepercayaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya.
mukjizat mau tidak, dia tetap percaya. Kenapa Bapak Ibu? Apakah Allah benar-benar berkuasa? Jawabannya pasti iya. Sadrak, Mesak, Abednego pun juga pasti percaya Allah benar-benar berkuasa. Apakah dia sanggup melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan kita? Jawabannya pasti iya. Akan tetapi Bapak Ibu, apakah Allah selalu melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan kita? Jawabannya tentu tidak. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Saya selalu teringat dengan lagu yang berkata, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Artinya apa Bapak Ibu? Allah itu terlalu bijaksana untuk dia bisa berbuat kesalahan. Allah itu terlalu baik untuk dia bisa berbuat jahat. Jadi kalau hari ini kita belum mengerti rencananya, kita belum melihat tangannya, percaya hati Tuhan. Percaya dia tidak akan berbuat jahat. Percaya dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah dalam hidup kita. Itu namanya percaya. Kalau Tuhan tidak tolong kita hari ini, kalau Tuhan belum mengabulkan apa yang kita doakan hari ini, percayalah karena Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih besar untuk kehidupan kita. Bahkan, maaf ya Bapak Ibu Saudara, mati pun Tuhan itu sudah jamin kehidupan kita. Sorga itu sudah disediakan buat kita. Sama seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada yang bisa membuat kita takut lagi dalam hidup kita ini, karena kita tahu dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan hidup setelah kematian pun Tuhan jamin dalam hidup kita. Setiap langkah kita, Tuhan tahu apa yang dia lakukan untuk kita. Dia tahu persis rancangannya buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena itu saya juga mau katakan pagi hari ini, jangan takut. Percayalah, sekalipun kita hari ini tidak melihat dia secara fisik, dia ada bersama kita. Kita mungkin tak dapat benar-benar memahami maksud Allah dalam kesulitan dan penderitaan kita, namun kita tidak boleh berhenti mengasihi dia. Kita harus percaya dan berharap kepadanya meski berbagai pencobaan yang mengancam dan menghancurkan kita. Ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Albert Lee. Biarlah dalam kehidupan kita ini, kita mungkin gak ngerti maksud Tuhan. Tuhan kok kau izinkan semua ini terjadi Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, kita juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan? Tapi yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Tapi mari tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita sedang dalam pencobaan, bahkan sebuah ancaman yang menghancurkan kita. Sebuah lagu juga berkata, Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru, tapi dia berjanji untuk selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan yang kita lewati selalu rata, tapi dia berjanji beri kita kekuatan. Karena itu jangan pernah menyerah dalam hidup ini, dan jangan pernah meninggalkan iman kita, karena kita tahu siapa yang kita percaya. Allah yang janjinya ya dan amin. Allah yang gak pernah mungkin salah dalam setiap keputusannya. Allah yang rancangannya adalah damai sejahtera
dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kalau engkau sedang takut, kalau engkau sedang ragu-ragu, kalau engkau penuh pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini, dan firman Tuhan juga katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Mungkin hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, mungkin hari ini kita belum melihat rancangan Tuhan, tapi kalau kita percaya, kita berbahagia. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap rancangannya. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego diizinkan masuk dapur api, mereka benar-benar masuk. Tapi di dapur api itu mujizat menyertai. Tidak ada bau kebakaran pun dalam tubuh mereka, dan mereka keluar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini, sekalipun kita tidak ngerti maksudnya Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa di tengah kesulitan kita Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Justru di tengah masalah itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan, bahkan kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Alami Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Jangan pernah ragukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Yakini Dia dalam setiap laku kita, yakini Dia dalam setiap yang kita alami. Percayalah, rambut kita aja sehelai ini tidak akan gugur tanpa izin Tuhan. Apapun yang kita alami, semua atas izin daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Semakin kuat dalam Tuhan, terus tegakkan kepala kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada buat setiap kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan setiap kami pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan tetap percaya kepada-Mu, sekalipun kami tidak melihat Engkau secara fisik. Biar kami tetap percaya Tuhan, sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Kau tidak menolong pun, kami akan tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan ini tidak membuat mujizat dalam hidup kami pun, kami tetap percaya Tuhan. Kuatkan semua umat-umat-Mu tanpa terkecuali pagi hari ini. Kau ada buat mereka Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pernah suatu ketika suami saya ini mengalami sakit kepala, bahkan sampai 4 tahun Bapak Ibu. Sudah beberapa kali di CT scan, hasilnya tidak ada penyakitnya. Kami berobat ke spesialis, kami berobat ke banyak dokter. Sampai suatu titik, kami ini pun ditawari orang, banyak orang menceritakan, coba berobat ke alternatif dan sebagainya. Ketika itu kami berjalan, tapi dalam perjalanan kami berdua sudah sepakat. Oke, kita cari pengobatan alternatif, tetapi ingat satu hal, kalau itu tidak murni pengobatan, kita tidak akan ikut. Sampai suatu ketika kami ada di satu tempat dan kami melihat ada sesuatu hal yang membuat kami tidak sejahtera. Kami pun langsung pergi dan kami berkata, suami saya juga berkata, Tuhan gak apa-apa, kalau Engkau izinkan aku sakit kepala, tidak apa-apa Tuhan, tapi aku tidak mau mendukakan Engkau. Aku tidak mau mencari pengobatan lain selain yang benar-benar murni itu pengobatan. Tidak pakai klinik, tidak pakai kuasa lain. Kalau Tuhan memang tidak izinkan sembuh, aku terima dengan ucapan syukur. Dan kalau Tuhan izinkan sembuh, aku pasti akan sembuh. Sampai 4 tahun Bapak Ibu Saudara. Bahkan titik terparahnya itu 15 hari tidak bisa tidur. Tapi saya melihat dan saya menyaksikan bahwa suami saya tetap berkata, kalau Tuhan gak sembuhkan pun, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Itu percaya, itu iman. Kalau Tuhan belum tolong engkau hari ini, percaya
percayalah Dia sediakan yang lebih besar untuk saudara semua. Dan setelah 4 tahun berlalu sampai dengan hari ini, suami saya terima mujizat Tuhan tanpa tahu kapan itu terjadi. Dan Tuhan punya caranya untuk menolong kita. Tetap percaya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rela, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama, jadi iman kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rela, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah apapun yang kita alami dan hadapi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan bagi yang setia dan Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa kami, apapun yang terjadi di hidup kami, apapun yang terjadi atas gerejamu, kami tetap percaya tidak akan pernah mengubah keyakinan kami akan Engkau, tidak akan membuat kami goyah Tuhan, karena kami tahu janjimu ya dan amin, pasti jadi dan pasti tergenapi dalam hidup kami. Berkati semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya mereka pun juga dikuatkan. Mereka tetap yakin dan percaya Tuhan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur.
dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memperkatakan Mazmur pasal 91 sesuai dengan pengakuan iman kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan kita aman dalam perlindungan Tuhan. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan sayap Ia akan melindungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan ular tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Mari kita akan sehati berdoa saat ini. Sehati kami mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Wabah virus corona bisa segera lalu dari bangsa ini. Kau berikan hikmat kepada pemimpin kami. Kau berikan kesehatan kepada para medis. Kau berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Juga kau berikan kebijaksanaan bagi seluruh warga negara Indonesia, untuk mereka boleh menyikapi, menuruti himbauan dari pemerintah untuk sesaat tinggal di rumah. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah penularan virus corona ini akan terhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati dimanapun anak-anakmu berada, baik yang ada di dalam kota Temanggung maupun yang di luar kota Temanggung. Tuhan akan memberkati mereka semua, baik yang di Semarang, baik yang di Jogja, baik yang di luar pulau sekalipun. Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih, biarlah kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Keluarga-keluarga kami disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kalau saat ini ada umat-umatku yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang saat ini mengalami kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kami. Mereka yang putus asa, ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebentar pula kami akan beraktivitas, baik anak-anakmu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua. Bapa, kami juga mendoakan untuk setiap anak-anakmu yang akan memberikan korban persembahan mereka. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur kalau setelah ibadah ini gereja kami akan mengadakan aksi sosial, pembagian masker. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami merindukan di tengah suasana seperti ini, gerejamu di tempat ini boleh menjadi berkat Tuhan, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan, tanamkan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia
setia ketetapannya yang disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaan, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu. Dengan iman mari katakan bersama-sama, puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Terus berdoa, jangan lupa untuk membangun mesbah keluarga kita setiap hari jam 9 malam. Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu kembali. Shalom, salam sehati.